pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Marilah kita bersama bersyukuri segala karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Majelis Jemaat dan Panitia Hari Raya Gerejawi telah mempersiapkan beberapa kegiatan yang dapat kita ikuti dalam minggu ini sebagai berikut. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Surya Utama dan seluruh jemaat simpatisan. Kembali GKI SU News akan mewartakan berita persiapan Hari Raya Pentakosta. Pada kebaktian Pentakosta nanti, kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur adalah tradisi yang unik dalam kehidupan bergereja di GKI. Unik karena dikumpulkan bersamaan dengan penghayatan akan Hari Pencurahan Roh Kudus. Hal itu didasari rasa syukur sebagai gereja atau umat Allah yang terus dipimpin dan diberkati. Untuk pengumpulan persembahan syukur ini, Panitia Hari Raya Gerejawi GKI Surya Utama telah mempersiapkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberi kesempatan untuk dapat mengumpulkannya secara langsung ke gereja dengan cara drop-thru. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Mari kita ikuti liputan berikut. Oke, selamat pagi nih Bu Yanti. Apa kabar, sehat selalu? Selamat pagi, Seti. Sehat sekali. Bu Yanti, tadi kan ikut ini ya, kita coba sirkulasi untuk pemberian persembahan syukur tahunan dengan masuk ke gereja. Bu Yanti ikut simulasinya nih. Nah, menurut Bu Yanti kesan-kesannya atau pendapat Bu Yanti gimana dengan program drop-thru yang dilakukan oleh GKI Surya Utama? Ini sih merupakan satu program baru ya, yang surprise gitu ya. Kita kan sebenarnya sih kangen ya, kepengen datang berbakti lagi ke gereja gitu kan. Tapi dengan adanya program ini ya untuk menghilangkan rasa rindu nih, kita ke gereja nih. Untuk para jemaat juga semuanya, saya rasa sih kita aman-aman aja sih ya. Untuk memberikan persembahan secara drive-thru ini, saya sih mendukung banget. Terima kasih. Thank you Bu Yanti. Sehat selalu. Selamat berkati, Bapak. Selamat pagi, dadah. Ya, dadah. Selamat pagi. Wih, datang dengan Samuel ya. Hai Sam, salam sehat, apa kabar? Sam, tadi kan baru ikuti program drive-thru-nya GKSU ya, memberikan persembahan tahunan. Nah, menurut kamu nih program ini seperti apa dan kesan-kesannya buat kamu, Sam? Iya, bagus sih ya. Setelah sekian lama kan kita nggak ke gereja online, dan hari ini kita bisa balik ngelihat gereja, ketemu para pendetanya, dan juga kita bisa membantu gereja ya. Jadi setuju ya, Sam ya? Setuju ya, semoga ini bisa jalan terus ya, dan jangan semoga lupa, ramai. Tanggalnya tanggal 23. Kita akan mulai program ini tanggal 23 dan 30 gitu 23 dan 30. Iya. Oke, sip. Terima kasih, Sam. Bye-bye. Dah. Kegiatan ini akan dilakukan pada Minggu 23 Mei 2021 dan Minggu 30 Mei 2021 setelah ibadah online, yakni
Pertama, pada pukul 11 sampai 13. Kedua, pada pukul 17 sampai 18. Atau Bapak, Ibu, dan Saudara dapat juga memberikan persembahan syukur dengan cara mentransfer ke gereja melalui nomor rekening BCA 650 030 5051 atas nama GKI Jabar dalam kurung GKI Surya Utama dengan dibubuhkan kode angka terakhir 5. Misalnya, Bapak, Ibu, dan Saudara akan memberikan persembahan syukur sebesar Rp500.000. Maka Bapak, Ibu, Saudara dapat mentransfer sebesar Rp500.005. 500.005. Saya Nathaniel Kahena. Dan saya Herlin Binawan, mewartakan dari GKI SU News. Sampai berjumpa minggu depan, dan jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan. Shalom! Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan update informasi ibadah dan kegiatan online GKI Surya Utama, dapat menghubungi Tata Usaha Gereja pada nomor di bawah ini. Demikianlah Warta Gereja hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Benih yang tumbuh adalah awal dari kehidupan. Kehidupan yang menghidupkan. Alam yang Allah karuniakan adalah berkat bagi kehidupan kita. Mengelolanya dan menggunakannya dengan baik adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita hingga hari ini. Bersyukur atas setiap berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Bersyukur atas penyertaan Allah setiap hari. Bersyukur atas kekuatan dari Allah sehingga kita dimampukan melalui masa-masa sulit
sepanjang pandemi ini. Mari kita bersyukur karena kebaikan Allah bagi saya dan saudara semua. Sungguh sukacita hari ini kita bisa merasakan perayaan Pentakosta. Kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin.
Kita terpisah ruangan, tapi tidak terpisah dalam iman. Maka salam sejahtera bagi saudara semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari silakan duduk. Yang di rumah duduk. Oke. Di sampingnya, ini ibadah Pentakosta sama siapa nih? Ada Ibu Febrina. Wah, Ibu Febrina mungkin sendirian kali ya. Pak Wijaya di sini. Ada siapa lagi? Wow, ada Penato Haryanto, ada Ibu Mawar. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan yang di rumah maupun yang ada di gereja, kalau saya mengucapkan selamat hari Pentakosta, apa jawaban Bapak Ibu saudari? Selamat hari Pentakosta. Apa jawabannya? Hana? Selamat hari Pentakosta juga. Ya, makasih Ana. Ate? Puji Tuhan. Puji Tuhan, gak apa-apa. Selamat hari Pentakosta, puji Tuhan. Ya, yang ada di rumah silakan mengucapkan ke GKI Surya Utama selamat hari Pentakosta. Caranya dengan sebutkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya biasa mengucapkan selamat hari Pentakosta, nanti orang yang saya ucapkan itu menjawab, kiranya Roh Kudus terus memimpinmu dalam tutur kata yang baik. Bisa jadi kiranya Roh Kudus terus menolongmu untuk merasakan sukacita. Nah, sekarang ayo tuliskan di live chat selamat hari Pentakosta dengan menyebutkan ucapan peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mengubah hidup yang tadinya gelisah menjadi sukacita dan seterusnya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Pentakosta, hari ke-50, Pentakoste, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, janjinya diberikan kepada kita, hadirnya Roh Penolong. Pernahkah kita berada pada satu titik, tak mampu merangkai kata sedikit pun untuk mengucapkan doa kepada Allah karena beban berat yang sudah menindih kita?
Beban kehidupan yang tak mampu terucap ini terkadang membawa kita ke dalam pencobaan dan membuat kita melakukan dosa. Saya mengajak kita semua pada saat ini untuk tunduk dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita naikkan doa pengakuan dosa. Ya Allah, dalam segala pergumulan kehidupan kami, sering kami merasa tak mampu menjalaninya. Harapan kami terkadang redup. Kami tak mampu lagi melihat karya Allah yang begitu agung dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan Roh Kudus juga tak dapat lagi kami rasakan. Ampunilah kami ya Allah, jika kami masih belum mampu memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni kami yang seringkali tak dapat melihat bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Ajar kami ya Allah untuk senantiasa berserah penuh padamu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ketika hati kami gentar, ya Allah, kami mencoba mencari pertolongan. Biarlah pertolongan yang sudah Engkau sediakan, kami terima, kami sambut, yaitu kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Ada banyak hal tak kami pahami mengapa terjadi dalam kehidupan kami. Kami lemah.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang mencerahkan, membarui hati dan pikiran kami. Seperti saat ini ketika kami membuka hati dan pikiran kami untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk mengerti. Kami terpisah oleh ruangan Tuhan. Berkatilah, pimpinlah agar sinyal live streaming ini tetap stabil sehingga jemaat GKI Surya Utama di rumahnya masing-masing, di Jakarta, bahkan mungkin juga ada keluarga kami GKI Surya Utama yang di luar negeri, luar kota, boleh mengikuti ibadah ini, membaca Alkitab bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, mengerti dan melakukan firman itu dalam hidup kami sehingga kami layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 dalam berbagai bahasa. Jadi dung jumpang hari pa-50 ni Pentakoste pengumuman nasida salutna disada inganan. Jadi masa matopu suara siang gincang songon parngongos ni alogo nagogo mamolus. Gabe di gohima sandok bagas hundulan nasidai. Jadi taridama di nasida sumantu dila niapi nama jilam-jilam disonggopi ma ganuk nasida. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7 nugi ke ayat 8. Sadayana ngarasa heran, pokna nyarios kieu. Eta nu nyarios dina bahasa-bahasa sejen teh, sanes orang Galilea. Aneh, kunaon tiasaeun bahasa-bahasa urang. Urang teh aya nu ti Patria, ti Elam, ti Media, jeung ti Mesopotami, ti Yudea, jeung ti Kapadokia, ti Pontus, jeung ti Asia. Baverigia, Babawabilia, Badana Misirai, Babadana Libya, Tana Bagirene, Awajipate Bugana, Baroma, Niha Yehuda, Awadinomai Banuara, Dava Gereta, Badawa Ara, Batarongo Lalaulida, Wangobaka Segebua Andre Nilau Lupalangi. Batobali dedera dodi ira, lela ila betahegu, pauma lamane kenabura, evisada udania. Apa yatu tau pira nasi tele-tele nakua. Taru pangiru uria uniru anggoro mataning. Apa kek dek tu Petrus solatu rasulu sang pulo misa. Anda pemandui makada siana kua ungkwani tu tahu. Eto Yahudi, sia kamu mintu totorolan Yerusalem. Lami isan te ian nate. Siapa tanani talinga te kadangku. Belanda kami te solanasang tae kimalango. Susi tu misanganna. Belanda mane tete kasera melambi. No, this is what was spoken by the prophet Job. In the last days,
God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. 18至19节，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和神女，他们就要说预言。在天上，我要显出启示；在地下，我要显出神迹。有水，有火，有烟雾。Matan andau kareh menjadi kaput, bulan menjadi bahandang kilau daha. Helu bara andau ain Tuhan, andau jihai tuntang barasi te dumah. Hong ketika te, ulu jiman tehau Tuhan akan i nyelamat. Amin. Datanglah Tuhan
Pembacaan surat Roma pasal 8 mulai ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita baca ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita lanjut, Yohanes pasalnya yang ke-16, mulai ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bahwa bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, masih ingat ada berapa makna Pentakosta yang ada di Alkitab kita? Masih ada? Berapa makna Pentakosta yang ada di dalam pemberitaan Alkitab atau cerita-cerita Alkitab? Siapa yang mau mencoba menjawab? Ada berapa? Ayo yang mau coba jawab, ada berapa? Penari-penari yang suaranya enggak bisa, hanya bergerak saja, boleh bersuara sekarang. Apa nih? Regina, Zenit atau Friska nih? Boleh. Nanti yang satu laginya harus jawab nih ya. Ya Tris, nanti aja ya. Oke, nah kalau gitu coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Yang kita baca ya tadi dengan indah. Bagian ini dibacakan dengan berbagai bahasa. Ada bahasa apa aja tadi? Batak, Cina, Dayak ya? Jawa ada? Ya, Sunda, Sunda ya, ada banyak baca ya. Ketika hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ini dimaknai hari raya Pentakosta yang seperti apa? Perhatikan kalau kita lihat struktur kalimatnya atau ayat-ayatnya itu, Pentakosta yang dirayakan di sini bukan perayaan. Pengingat untuk Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Mereka berkumpul di sini untuk merayakan salah satu hari raya yang besar dalam tradisi Yahudi. Yaitu hari ke-50 setelah peringatan Pesak, Paskah itu peringatan keluarnya bangsa Israel, umat Allah itu dari tanah perbudakan dari Mesir. Dengan buru-buru mereka pergi mengingat. Tetapi dalam dalam situasi yang sulit itu, umat Allah menyadari pemeliharaan Allah tidak pernah hilang. Makanya ketika hari raya Pentakosta datang ke Yerusalem membawa persembahan syukur. Hasil bumi, pertanian, peternakan. Tuh di mimbar ini aja dihias. Wah gak bisa dicabut. Wah tadi mau saya makan gak bisa dicabut ternyata. Jangan, properti. Ada buah-buahan. Kalau yang tadi dilihat, tadi udah di-shoot belum? Ya, dari jauh kita lihat kan ada apa aja sih? Sayur-sayuran, padi, pisang, salak. Saya minta salaknya 2 nanti ya. Ya, ini menandakan rasa syukur. Rasa syukur. Nah itu Bapak Ibu Saudari yang mendasari bahwa di kebaktian Pentakosta juga ada persembahan syukur tahunan. Saya, beberapa rekan-rekan majelis yang sudah diatur akan menunggu. Rekan-rekan pendeta nanti diatur jadwalnya akan menunggu kedatangan Bapak Ibu Saudari mengumpulkan persembahan syukur tahunan, drive-thru. Kita tetap protokol kesehatan, menggunakan masker, menggunakan face shield. Kalau di sini saya nggak pakai, ada pembatasnya ya. Giant face shield, enggak ya. Nah, saudari, ayo datang untuk menunjukkan rasa syukur dalam persekutuan sebagai umat percaya yang dipelihara Allah. Mungkin situasi ini membuat kita gerah, gelisah, marah, kecewa. Pandemi kah, situasi kesehatan kah dan seterusnya. Tetapi kita selalu bisa merasakan syukur bahwa Allah selalu menyertai hidup kita. Nah untuk itu Allah mengirimkan janjinya. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ada roh penolong, ada roh kebenaran. Yesus telah naik ke sorga. Ia tidak ada di depan mata orang-orang percayanya, murid-muridnya. Tetapi ia hadir dalam bentuk yang lain.
yang selalu menyertai kita, yang selalu mendampingi kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, Roh penghibur itu, kepada kita. Roh Allah. Kata pneuma dalam bahasa Yunani yang diartikan roh itu artinya bisa macam-macam. Bisa daya yang menguatkan, daya yang aktif. Bisa juga angin. Jadi ketika roh itu datang kita tidak bisa melihatnya. Angin, mana ada kita bisa melihat angin. Tetapi kalau bau angin bisa kita rasakan? Yoel, udah ngerasa bau angin? Udah. Anginnya siapa? Janganlah saja. Ya, angin tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita lihat dampaknya. Kita sedih ketika kita melihat ada bencana alam karena angin ribut, banjir, badai. Lihat begitu besar kuasa angin. Nggak bisa kita lihat. Pun Roh Kudus. Roh yang hadir dalam hidup kita. Ketika Ia datang, Ia sungguh-sungguh aktif menguatkan kita. Ia sungguh-sungguh membawa perubahan dalam hidup kita. Ia sungguh-sungguh mendorong kita untuk mengalami pemulihan Roh yang kudus. Di dalam diri kita selalu ada konflik dialogis ketika kita sedih. Gambarnya seperti ini. Ketika usaha gagal, ketika situasi sulit, mungkin di hati kita yang satu, Tuhan jahat, Tuhan tidak mau menolongku, Tuhan tidak bisa memimpinku dan seterusnya. Tapi di sisi yang sama, jangan, terus semangat. Sukacita, Ia tidak pernah meninggalkanmu. Wah, terus dialog batin. Dan Roh penghibur itu berkata, ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Apa maksudnya? Akan dosa artinya bahwa kita tetap percaya pada pimpinan Kristus, pimpinan Allah dalam hidup kita. Melalui Kristus kita memahami bagaimana kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang mulia Tuhan, dosa selalu memisahkan kita dari Allah. Yang membuat kita tidak percaya kepada Allah. Maka dosa itu bukan hanya sekedar melakukan salah, pencurian, perzinahan, apalagi. Ya hal-hal yang lain lah, 10 hukum Taurat itu. Tetapi dosa juga ketika kita mulai ragu. Benar enggak sih Tuhan itu mendampingiku? Benar enggak sih Tuhan itu hadir dalam hidupku? Benar enggak sih? Dan benar pertanyaan-pertanyaan retoris lain yang selalu terus menggerogoti hati dan diri kita. Ketika kita sungguh-sungguh tidak percaya pada kuasa Allah. Dan kalau Roh itu datang, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Pengharapan. Ketika kita diinsafkan dosa, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, percaya Kristus, pimpinan Allah, lalu kita mempunyai pengharapan. Pengharapan itu buat saya seperti ini. Dulu ketika saya masih mahasiswa, saya mendapat beasiswa dari Sinode GKI Jabar. Di akhir bulan, uang sudah habis. Tapi saya tetap semangat. Kenapa? Karena 5 hari lagi, biasanya tanggal 5 sih saya waktu itu, atau tanggal 3, dapat tuh cair beasiswanya.
Berharapan, aduh ini 3 hari lagi. Lemes-lemes sih, makanan nasi kucing, nasi apa lagi ya? Ya nasi-nasi yang sedikit-sedikit itulah. Tapi ada pengharapan bahwa tanggal 3, tanggal 5 dapat. Wah sukacita. Artinya tidak pernah Tuhan membiarkan sendiri. Itulah pengharapan. Kita belum nerima barangnya, tetapi hati kita udah ada di barang itu. Karena Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Menginsafkan akan dosa. Situasi yang masih membingungkan. Walaupun sudah divaksin, mungkin masih ada kegentaran, ada varian baru, varian ini, varian itu. Gak apa-apa. Tetap jaga protokol. Bekerjalah seperti biasa, penuh semangat. Allah menolong kita, itulah pengharapan. Jadi ketika Roh itu bekerja dalam hidup kita tidak pernah putus semangat. Ada selalu pengharapan yang selalu menyertai kita. Percaya kepada Allah. Yang kedua, yaitu tentang kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah kita mau hidup dalam pimpinan Allah. Kebenaran yang sejati adalah setelah kita percaya adalah membiarkan Allah berkarya dalam hidup kita hari lepas hari. Pemazmur mengkidungkan pujiannya seperti ini. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Allah. Mazmur 104 ayat 34. Ketika situasi sulit dalam kehidupan kita, ayo kita puji namanya, kita sukacita. Tadi ibadah kita dibuka dengan lagu yang gembira, lagu yang penuh sukacita. Ya seperti itulah kehidupan kita, selalu gembira, selalu sukacita dalam pimpinan kasih Tuhan. Menginsafkan dosa, tahu kehendak Tuhan, percaya padanya, lalu kita hidup dalam kebenaran Tuhan, tetap dalam tracknya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka hal yang ketiga, ketika Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, kita juga mau hidup sebagai saksi Kristus. Kita mau menjadi saksi Kristus. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya kalau dihukum melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Tetapi kamu juga harus bersaksi. Bersaksi hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu saudara Tuhan, menginsafkan dosa. Ayo kita tahu apa yang harus kita lakukan surga Tuhan. Tanya pada diri sendiri. Kalau Tuhan ada di samping saya, setuju enggak kalau saya ngomong begini? Kalau ada Tuhan di samping saya, setuju enggak saya melakukan hal ini? Lalu kita hidup dalam kebenaran. Dan kita memilih jalan kehidupan sebagai orang-orang muda. Nih, kebenaran itu banyak wujudnya. Melakukan tugas-tugas kita, penuh sukacita, pelayanan, pekerjaan. Saya mau satu alasan nih. Siapa ya yang mau ditanya? Teh, mau saya tanya Teh? Ngomong ya. Teh saya melihat tuh dalam segala kesibukan mau meluangkan waktu untuk pelayanan. Itu persembahan waktu Teh. Talenta juga, suara kamu bagus tapi bagusan saya. Kalau nggak nyanyi sih. Apa Teh? Sharing sama teman-teman di rumah Teh. Yang muda-muda nih Teh. Nih teman-teman, GKI Surya Utama juga punya orang-orang muda nih yang pelayanan tuh. Mungkin kalau tuh pelayan-pelayan musik sudah berkibar di mana-mana ya, teman-teman tahu. Nih salah satu yang kangen juga. Nah, Teh, apa Teh? Kasih tahu teman-teman yang muda Teh, yang membuat kamu sukacita pelayanan. Ayo, sapa dong teman-teman di rumahnya dong. Halo semua, halo. Kameranya udah nyampe belum nih? Kameranya dong, kalau semuanya saya ayo, kameranya. Tenang Teh, jangan lambaikan tangan. Ya, ayo Teh, kenapa Teh kamu mau pelayanan Teh? Karena sebagai rasa syukur sama yang telah Tuhan Yesus berikan kepada aku pribadi dari lahir sampai sekarang,
ya yang bisa aku lakukan, ya aku lakukan. Seperti pada kesempatan hari ini, diberi kesempatan untuk memandu pujian. Ketika aku bisa dan aku mau, ya aku ingin bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur ini. Itu sih. Itu juga karya Roh Kudus. Senang, sukacita, merasakan anugerah Tuhan lalu ingin memberikan yang terbaik dalam rupa waktu, talenta, harta. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi adik-adik sudah ikut sekolah minggu tapi nggak apa-apa, mungkin lagi nonton sama papa mamanya. Saya ucapin juga selamat Pentakosta untuk adik-adik sekolah minggu. Ini ada remaja, ada tunas remaja nih, selamat juga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh merasakan kuasa Allah, nih, ada yang menarik nih. Pak Agustinus Haliman mengatakan, selamat hari Pentakosta, hadirlah buah-buah roh dalam ziarah kehidupan kami. Wah, kita. Betul ya, terima kasih Pak Agus, Pak Haliman ya. Ketika Roh Kudus itu mengubah hidup kita, ada buah-buah roh, kasih, sukacita, kesetiaan, dan seterusnya itu. Pahami lagi itu, wujudkan itu dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bergereja, dimanapun kita berada. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Itu toh kalau kebaktian kita setiap hari Minggu diingatkan kan. Jadilah saksi Kristus. Itu tadi. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku, artinya menjadi pemancar kasih Allah, kesaksian. Transmitter. Kita Roh Kudus hadir dalam hidup kita, merasakan kuasanya, hidup sesuai kebenaran, mengakui Tuhan, menjadi saksinya, lalu kita memancarkan terang kasih Kristus itu. Kita hanya transmitter, pemancar. Sinyalnya itu dari Allah. Kita harus tangkap sinyal-sinyal itu, kuasa Roh Kudus itu. Kalau roh itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita, maka perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Apinya terus berkorbar dalam hati kita. Susah senang Allah menolong kita. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, yang di rumah, yang sebentar lagi akan merayakan perjamuan kudus, dan kita semua yang di sini, itu juga karena pimpinan Roh Kudus. Kita menghayati sakramentum, sakramen, tanda yang sungguh-sungguh mengingatkan kita akan kuasa Kristus, pengorbanan Kristus dalam hidup kita, sehingga ketika kita makan roti dan minum anggur perjamuan, kita kembali diingatkan, Roh Tuhan ada padaku. Dan kita siap untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat hidup dalam perubahan bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nampakkan itu dalam kehidupan kita. Amin. Dalam persekutuan kita dengan umat Allah di sepanjang waktu dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami tidak tahu bagaimana harus mengucapkan doa yang benar. Tapi kami percaya Engkau memahami hidup kami jauh seperti kami mengerti diri kami sendiri. Maka pimpinlah kami dalam hidup ini ya Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, hubungan antar personal, biarlah kuasa Roh Kudus yang terus membimbing kami dan menyatakan kemuliaan Kristus. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Karena kami ingin melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Kasih Allah kepada dunia ini terwujud dalam pemberian diri melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus memberikan seluruh kehidupannya sehingga karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Dengan mengingat akan hal itu, mari kita memberikan hidup kita untuk terus melayaninya sehingga karya kasih-Nya nyata bagi dunia ini. Saat ini kita akan memberikan simbol persembahan diri kita melalui materi yang kita miliki dengan mendasarkan pada firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukur pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR Code berikut.
Mari kita berdoa. Bapa, melalui hari-hari kami, hari-hari penuh sukacita dan hari-hari yang berat, kami merasakan berkat-Mu, penyertaan-Mu, penghiburan-Mu. Kami sadar kami dicukupkan. Kami tahu kami akan selalu didampingi. Kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami rindu memberi diri dipakai Tuhan, untuk juga dapat menjadi berkat bagi sekitar kami, dan dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, menyatakan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat GKI Surya Utama, ketika fisik tubuh tidak bisa berjabatan, bersentuhan, mata tidak bisa langsung memandang mata, Roh Kudus selalu menyatukan kita, membiarkan terang kasih Allah selalu berkobar dalam hidup kita. Jangan padamkan kuasa Roh dalam hidup kita. Maka selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.